Assalamualaikum, selamat pagi Sasa Lovers. Pernahkah Sasa Lovers mendapati bolu atau cake yang turun volumenya atau kempis begitu keluar dari oven? Padahal saat dipanggang, bolu atau cake mengembang sempurna? Penyebabnya bisa jadi salah satu dari sekian kemungkinan. Yang akan aku bahas pagi ini adalah telur. Bisa jadi kemungkinannya adalah yang pertama, menggunakan peralatan basah atau terkena cipratan kuning telur jika adonannya mensyaratkan adanya pemisahan antara pengocokan putih telur dan kuning telur. Yang kedua, bisa jadi telurnya sudah buruk kualitasnya atau dingin atau sudah lama atau baru saja dikeluarkan dari kulkas, walaupun sebenarnya tak masalah berada di kulkas, tetapi kalau mau dipakai, keluarkan dulu dari kulkas hingga mencapai suhu ruang. Setelah itu baru bisa digunakan untuk baking. Atau yang ketiga adalah pengocokan yang terlalu cepat durasinya. Jadi belum sampai tahap soft peak, sudah dimatikan mixernya atau justru overbeaten. Untuk menghasilkan bolu atau cake yang mengembang sempurna, salah satu tipsnya adalah mengocok telur dengan sempurna. Ada resep yang mensyaratkan telur utuh, kuning dan putihnya dikocok bersamaan. Ada juga resep yang mensyaratkan kuning telur dikocok terpisah dari putih telur. Adonan putih telur dinamakan meringue, sedangkan adonan kuning telur dinamakan yolk. Meringue akan dituang ke yolk belakangan, dituang secara bertahap dan diaduk balik, biasanya menggunakan spatula untuk mengaduk balik agar hasil bolu atau cake-nya tak amblek. Jika putih telur tidak dapat mengembang sempurna saat dikocok, maka ada kemungkinan penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatannya basah. Penyebab bolu atau cake bantat antara lain karena alat dan atau wadah yang digunakan masih basah atau kurang bersih dicuci, masih ada bekas minyak atau lemak atau butter atau margarin, atau terkena cipratan kuning telur walau setetes. Alat atau wadah yang seperti itu, jika digunakan untuk mengocok telur, maka telurnya tidak akan mengembang sempurna dan mengakibatkan bolu atau cake-nya bantat karena adonan tidak diproses sempurna sejak awal. Putih telur yang terkena cipratan kuning telur atau minyak atau lemak tidak akan menghasilkan kocokan putih telur yang kokoh, soft peak atau firm peak maupun stiff peak atau hard peak. Soft peak, firm peak atau medium peak, stiff peak atau hard peak adalah kondisi adonan putih telur yang telah memutih dan mengembang, yang jika wadahnya dibalik maka telurnya tidak tumpah, kokoh. Masing-masing kondisi ini menghasilkan bolu yang berbeda teksturnya, kelembutannya, kelembapannya. Meringue yang soft peak digunakan untuk menghasilkan bolu atau cake yang teksturnya halus, kuehnya lembut, moist, lembab hingga fluffy. Digunakan untuk bolu atau cake seperti sponge cake, cotton cake, selain jenis chiffon cake. Meringue yang firm peak didapat dengan mengocok putih telur sedikit lebih lama setelah mencapai kondisi soft peak. Digunakan untuk chiffon cake agar hasilnya kokoh dan lembut. Meringue yang stiff peak menghasilkan bolu atau cake yang lebih keras atau akas. Bisa jadi juga seret atau kasar atau kering atau pori-porinya besar. Tetapi untuk chiffon cake kadang-kadang ada juga yang menggunakan meringue sampai tahap stiff peak. Meringue yang stiff peak diperoleh
dari hasil pengocokan putih telur menggunakan kecepatan tertinggi. Sedangkan untuk marrying yang soft peak menggunakan mixer kecepatan sedang. Biasanya untuk membuat marrying yang soft peak aku menggunakan hand mixer atau mixer jinjing. Ini mixer Mas Pion, sudah lama sekali ya, umurnya sudah lebih dari 20 tahun. Aku kurang tahu apakah sekarang masih ada model yang seperti ini. Ini ada tulisan 012345 menunjukkan speed atau kecepatan. Jadi kalau aku geser ke kanan, itu berarti kecepatannya menjadi lebih tinggi. Untuk mendapatkan marrying yang soft peak, aku cukup menggunakan kecepatan 3. Sedangkan untuk membuat adonan kuning telur, aku menggunakan kecepatan tertinggi sampai dengan 5. Jadi beda ya. Kemudian kaki mixer yang digunakan untuk memixer kuning telur adalah kaki mixer yang bentuknya seperti ini. Bukan yang berbentuk uliran spiral seperti ini. Kalau yang berbentuk spiral ini digunakan untuk mengulen adonan padat semacam adonan donat atau roti untuk membuat dough. Sedangkan yang kaki mixer yang bentuknya seperti ini digunakan untuk memixer adonan cair, yakni adonan putih telur, kuning telur atau yolk maupun telur utuh. Hasil bolu atau cake akan berbeda jika teknik pengocokan putih telurnya berbeda, walaupun menggunakan bahan resep yang sama. Jadi, untuk tips yang pertama, hindari menggunakan alat yang basah. Pastikan semuanya bersih, bebas lemak, bebas air. Yang kedua, penyebab bolu atau cake bantat adalah menggunakan telur yang sudah buruk kualitasnya. Jika dipecah, putih dan kuningnya itu encer, berarti telurnya sudah lama umurnya. Atau menggunakan telur yang bersuhu dingin dari kulkas. Sebenarnya boleh juga menggunakan telur yang berasal dari kulkas, tetapi keluarkan dulu hingga mencapai suhu ruang. Setelah itu baru bisa digunakan untuk membuat bolu atau cake. Tips, telur ini adalah bahan pengembang alami terbaik untuk bolu atau cake. Pilih telur yang masih baru, bukan yang disimpan di kulkas, dalam arti baru saja keluar dari kulkas. Atau telur dingin. Telur dingin itu walaupun ditaruh di suhu ruang, ia membeku kuningnya atau menempel di dinding kulit telur ini. Jika telur disimpan di kulkas, maka keluarkan dulu dari dalam kulkas hingga mencapai suhu ruang. Lebih dari 1 jam ya. Telur yang bersuhu ruang akan sempurna mengembang saat dikocok. Beda dengan telur dingin. Telur dingin mengakibatkan bolu atau cake bantat. Kemudian penyebab bolu atau cake bantat adalah terlalu cepat durasi waktu mengocok telur. Mengocok telur bisa menggunakan whisker, bisa menggunakan hand mixer, bisa menggunakan mixer yang besar atau stand mixer. Umumnya, jika pengocokan telur adalah langkah awal, maka dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Atau tergantung mixernya, menggunakan mixer kecepatan atau speed tinggi untuk cairan. Dimulai dari speed terendah
yakni speed 1, kemudian naik ke 2, kemudian naik ke 3. Hingga didapati kocokan putih telur yang mengembang putih dengan kekentalan berjejak. Jika kaki mixer diangkat, ada jejak dan ujungnya seperti jambul petruk atau jambul yang terkulai. Melengkung begini. Terlalu cepat durasi waktu memixer di tahap ini dapat menyebabkan adonan tidak stabil. Meskipun saat dipanggang adonan mengembang, tetapi begitu keluar dari oven maka volumenya turun atau kempis. Tipsnya, ikuti resep sampai ketepatan yang ditunjukkan oleh pemberi resep dalam mengocok margarin atau butter atau mengocok telur. Untuk adonan yang putih telur dan kuning telurnya dikocok terpisah, maka pastikan putih telur tidak terkena setetes pun kuning telur. Putih telur dikocok di wadah bersih, kering, bebas lemak atau minyak agar bisa mengembang berbusa. Putih telur dikocok dengan mixer, dimulai dari speed terendah hingga sedang, bukan speed tertinggi, agar didapat adonan yang soft peak, ditandai dengan teksturnya yang halus, putih, mengkilat, dan jika balon whiskernya diangkat maka adonan akan turun perlahan atau jatuh lunglai, ya, serta menyisakan adonan berujung seperti paruh burung dengan ujung melengkung, bukan hard peak atau berujung kaku atau runcing seperti duri. Putih telur harus dikocok terlebih dahulu, sekitar setengah menit. Kemudian, masukkan gula pasir secara bertahap, sedikit demi sedikit. Gunakan mixer mulai speed terendah hingga sedang, bukan tertinggi, untuk mendapatkan hasil kocokan putih telur yang soft peak. Jangan mengocok putih telur terlalu lama untuk mendapatkan hasil soft peak. Sekali lagi tergantung mixernya. Kalau aku menggunakan hand mixer ini biasanya cukup 8 menit sampai 10 menit. Ada juga yang menggunakan hand mixer sampai dengan 15 menit. Jadi kita harus tahu sampai tahap soft peak itu dengan melihat adonan meringuenya. Ditandai dengan teksturnya yang halus, pori-porinya kecil, lembut, moist, fluffy, mengkilat. Nah, sedangkan stiff peak akan menghasilkan bolu atau cake yang teksturnya kasar, pori-porinya besar, keras, kaku, kering, tidak lembab, seret jika dimakan, karena saat meringue dicampur dengan adonan tepung mudah mencair. Perkecualian ya, ada yang lebih suka menggunakan meringue yang stiff peak untuk chiffon cake karena tidak mudah ambles. Kemudian untuk telur, pilihlah telur yang ukurannya sedang, karena ukuran telur itu berbeda-beda. Ini 3 telur ini aku timbang berbeda-beda. Akan aku perlihatkan. Ini timbangan digital, ditunjukkan dengan gram. Tekan tombol on off sampai dengan 0. Akan aku timbang telur utuh ini dengan kulitnya. Ini tertera 73 gram. Telur berikutnya ku timbang 65 gram. Telur berikutnya ku timbang 69 gram. Nah, sekarang berapa berat kuning telur yang dibutuhkan untuk membuat bolu atau cake? Pecahkan telur, kemudian timbang dan gunakan. Kalau 1 telur ini, itu gunakan kuning telur seberat 20 gram. Jadi kalau ada resep
yang mensyaratkan gunakan 3 butir telur. Itu artinya, kalau ada resep yang mensyaratkan gunakan 3 kuning telur, berarti gunakan 3 kali 20 gram kuning telur. Gitu ya, sederhananya. Sedangkan untuk membuat donat, itu aku biasanya tidak menggunakan patokan berapa gram kuning telurnya, tetapi karena kuning telur ini sifatnya cairan, tidak masalah dia mau 20 gram atau 15 gram atau lebih dari 20 gram, tetapi nanti akan ditambah dengan cairan, bisa menggunakan air maupun menggunakan susu. Dan takarannya adalah cairan baik air atau susu ditambah dengan telur, itu hasilnya adalah sekian mili sesuai resep, dan itulah yang kupakai untuk takaran airnya. Jika resep mensyaratkan putih telur dan kuning telur dipisah, maka bisa gunakan alat pemisah putih telur dan kuning telur yang seperti ini. Akan aku tunjukkan caranya. Bismillah. Nah, seperti ini terpisah antara putih telur dan kuning telurnya. Siapkan mixer, masukkan telurnya, kemudian hidupkan tombolnya ke angka rendah dulu. Masukkan gula pasir, masukkan SP, matikan dulu, perlahan turunkan ke speed yang lebih rendah. Sampai dengan fase kental berjejak. Aku menggunakan bantuan sumpit stainless steel untuk mengecek adonan. Seperti ini adonan yang kental berjejak dan sudah soft peak. Ini yang aku butuhkan untuk membuat cake yang moist atau lembut, tidak akas atau keras seperti jambul pitruk. Lihat ya, kental berjejak.